Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Ulia, absen 13 dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan kualitas hasil produksi. Perencanaan produksi bukan hanya merencanakan dari produksi saja, tetapi juga dari proses-proses yang memungkinkan produksi tersebut secara berkelanjutan. Yang pertama adalah produksi yang dihasilkan harus diminati dan sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua adalah persyaratan produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu produk sesuai keinginan konsumen. Pemeriksaan kualitas hasil produksi tersebut merupakan usaha untuk mempertahankan dan juga meningkatkan suatu produk yang dihasilkan agar bisa memenuhi kepuasan konsumen. Pengendalian kualitas dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu merencanakan standar kualitas produk. Yang kedua adalah melakukan tindakan koreksi. Yang ketiga, merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pemeriksaan kualitas pada hakikatnya adalah kegiatan terpadu antara bagian-bagian usaha dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu ada pemasaran, bagian pemasaran. Nah, ini mengadakan penilaian kualitas yang dikehendaki konsumen. Kemudian yang kedua adalah bagian perencanaan, yaitu merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh bagian pemasaran. Dan bagian yang ketiga adalah bagian pembelian bahan. Bagian pembelian bahan ini disesuaikan dengan perencanaan yang sebelumnya telah dilakukan dan juga pembelian alat-alat yang akan digunakan nantinya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Abian, kelas 11 MIPA 2 nomor absen 14 dari kelompok 3. Pengemasan dengan metode terbuka adalah sistem pengemasan ikan hidup yang dilakukan dalam wadah yang bermedia air dan dapat berhubungan langsung dengan udara bebas. Pengemasan metode terbuka ini dilakukan untuk mengirim benih yang berjarak dekat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Alat yang dibutuhkan adalah drum, plastik, peti berinsulator, dan lain-lain. Biasanya, setiap wadah berisi kurang lebih 15 liter air dan berisi 5.000 benih yang berukuran 3-5 cm. Pengemasan metode terbuka biasanya dilakukan memuasakan ikan terlebih dahulu karena dapat mengurangi laju metabolisme ikan sehingga air dalam pengiriman akan tetap bersih. Tahapan pengemasan ikan selama transportasi yaitu 1. Siapkan wadah. 2. Masukkan media dan air ke dalam wadah. 3. Berikan peneduh di atas wadah agar benih ikan tidak stres terkena suhu tinggi. 4. Jumlah padat penebaran tergantung dari ukuran benih, di mana kepadatan maksimalnya 10 ekor per liter. 5. Setiap 4 jam sekali mengganti seluruh air di tempat yang teduh. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode pengemasan terbuka. Kelebihannya adalah difusi oksigen melalui udara ke media air dapat berlangsung. Kedua, dapat dilakukan penambahan oksigen melalui aerator. Ketiga, dapat dilakukan pergantian air selama perjalanan. Kekurangannya adalah 1. Dapat menimbulkan stres pada ikan. Kedua, tidak dapat dilakukan untuk pengiriman jarak jauh. Ketiga, metode ini sangat cocok untuk pengiriman ikan ukuran konsumsi melalui darat atau laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Lestari, absen 15 dari kelas 11 MIPA 2. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengemasan produk ikan konsumsi dengan metode tertutup. Yang pertama, pengertian metode tertutup yaitu metode dengan menggunakan tempat atau wadah tertutup. Metode ini dilakukan agar udara dari luar tidak masuk ke dalam wadah tersebut. Metode ini dapat dilakukan dengan metode waktu yang cukup lama. Teknik dalam pengemasan produk ikan konsumsi metode tertutup yang pertama yaitu 1. Menyiapkan wadah atau plastik polietilen, kemudian mengisi dengan air dan benih ikan. Setelah itu, kantong plastik diambil dari wadah tersebut agar karbon dioksidannya hilang. Kemudian isi menggunakan oksigen 1/3 sampai 1/4 bagian. Setelah itu, yang telah diisi menggunakan oksigen di plastiknya diikat dengan rapat. Setelah diikat dengan rapat, dimasukkan pengemasan metode tertutup tersebut ke dalam styrofoam. Tujuannya adalah agar mudah dalam pengangkutan. Kemudian, dalam metode tertutup pengemasan produk ikan konsumsi terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode pengemasan produk ikan konsumsi secara tertutup yaitu 1. Media air tahan terhadap guncangan selama proses pengangkutan. Kemudian yang kedua, dapat diangkut menggunakan waktu jarak jauh. Misalnya saat pengemasan diangkut dengan menggunakan pesawat terbang. Kemudian yang ketiga, memudahkan penataan dalam proses pengangkutan. Kemudian kekurangan dari metode pengemasan produk ikan konsumsi dengan metode tertutup yang pertama yaitu media air tidak dapat bersentuhan langsung dengan udara sehingga suplai oksigen tidak bisa didapatkan. Kemudian yang kedua, tidak dapat dilakukan penggantian air. Yang ketiga, membutuhkan kecermatan dalam memperhitungkan kebutuhan oksigen untuk proses pengangkutan. Sekian presentasi metode tertutup pengemasan produk ikan konsumsi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Tiara Jelita dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 16. Saya dari kelompok 3. Saya di sini akan menyampaikan dan mempresentasikan beberapa hal tentang pengertian titik impas atau break-even point. Titik impas atau break-even point adalah suatu kondisi dalam perusahaan di mana dalam operasinya perusahaan tersebut tidak menderita sebuah kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, jumlah kerugian dan keuntungan pada perusahaan tersebut sama dengan 0. Hal tersebut terjadi apabila dalam operasi perusahaan menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya mampu untuk mencukupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila suatu perusahaan tersebut dalam penjualannya hanya mampu untuk menutup biaya tetap dan sebagian dari biaya variabel, maka perusahaan tersebut tidak mengalami titik impas atau break-even point, melainkan menderita sebuah kerugian. Dan sebaliknya, jika suatu perusahaan dalam penjualannya melebihi biaya tetap dan biaya variabel, maka perusahaan tersebut tidak dalam posisi titik impas atau break-even point, melainkan mendapatkan sebuah keuntungan. Break-even point atau titik impas akan sangat penting berperan bagi kita ketika kita akan membuat atau membuka sebuah usaha agar usaha kita tidak mengalami kerugian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arfiano Hastiawan, absen 17 dari kelompok 3 kelas 11 IPA 2. Manfaat BEP. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui
jangka waktu pengembalian modal atau investasi usaha, dan mengetahui produksi minimal usaha yang menghasilkan atau menjual produknya agar tidak menderita kerugian. Secara umum, manfaat BEP sebagai berikut. Pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Keempat, mengevaluasi laba. Kelima, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi, sehingga analisis terhadap BEP merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi agar perusahaan secara maksimal tidak mengalami kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Wulansari, absen 18 dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang menghitung BEP. BEP adalah suatu kondisi di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak mendapatkan kerugian atau titik impas. BEP ada dua, yaitu BEP produksi dan BEP harga. Cara menghitung BEP produksi dirumuskan, BEP produksi sama dengan total biaya dibagi harga penjualan. Sedangkan cara menghitung BEP harga yaitu dengan cara BEP harga sama dengan total biaya dibagi total produksi. Terima kasih.